Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahman wa amalan sholihan maqbulan. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal fahm wal wahmi min ila nuril ilmi wal ma'rifati. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba wa ja'alna wa iyyakum min ibadikas sholihin walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kelapangan, diberikan nikmat iman dan diberikan nikmat taat pada hari ini. Moga-moga seluruh amal soleh kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita melanjutkan komunikasi Islami dengan lemah lembut. Ini seri yang kedua. Dan pada pertemuan sebelumnya yang wajib dan harus melakukan komunikasi lemah lembut, yang pertama adalah kepada pemimpin. Kita diharuskan tetap berlemah lembut kepada pemimpin. Dalilnya adalah kisahnya Nabi Musa dan Nabi Harun ketika berdakwah kepada Fir'aun. Fir'aun ini karakternya keras, kasar, kaku. Jadi kalau salah sedikit langsung dihukum. Nah, karena kepentingannya dakwah, supaya dakwah ini bisa diterima dan dakwah tetap bisa berjalan dengan terus, maka perintah Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran, faqula lahu qawlan layyina, disuruh untuk berkata lemah lembut. Yang kedua, kemarin kita juga sudah bahas, lemah lembut ini juga diperintahkan kepada pemimpin untuk rakyatnya. Karena sing ngalami efek kebijakan dari pemimpin itu rakyat. Yang langsung merasakan kesengsaraan, kekurangan itu rakyat. Jadi yo hati-hati nek ngomong kalau rakyat. Ngomongnya kudu pakai lemah lembut. Karena kalau nanti ngomongnya kasar, keras, kaku, nggak tahu hatinya rakyat, nggak tahu perasaannya rakyat, khawatirnya kena doanya Nabi. Karena doanya Nabi itu ada yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah, Allahumma man waliya min amri ummati. Ya Allah, siapa saja yang mengatur urusan umatku, fasyaqqa alaihim, lalu mereka itu keras, kemudian mereka menyengsarakan, maka sengsarakan dia. Jadi kena kualat dungane Nabi kalau sampai berani-berani menyengsarakan umatnya Nabi. Dan hadis ini berkaitan dengan pemimpin. Oleh karena itu Nabi sampai menyatakan pemimpin terbaik di antara kalian adalah mereka yang mencintai kalian dan kalian mencintai mereka, yang mereka mendoakan kalian dan kalian mendoakan mereka. Jadi sing ngapi isik iku pemimpinnya, baru rakyatnya itu reaksi. Pemimpinnya lembut, maka akhirnya rakyatnya bisa lembut. Pemimpinnya itu baik, maka rakyatnya akan mudah menjadi baik. Makanya nomor satu yang dinaungi di hari kiamat, imamun adilun, yaitu imam yang adil. Ya, moga-moga 2024 kita dikaruniai Allah imam yang adil. Amin ya rabbal alamin. Nah, berikutnya kita lanjutkan. Komunikasi lemah lembut juga diperintahkan di dalam keluarga. Ya, diperintahkan dalam keluarga. Ini dalilnya, ya, hadis riwayat Imam Ahmad. Idza aradallahu bi ahli khairan. Jika Allah sudah menghendaki sebuah keluarga itu jadi keluarga yang baik, khairan itu berarti lebih baik lagi, adkhalallahu ilaihim arifqah. Allah memasukkan di dalam keluarga itu kasih sayang dan lemah lembut.
Jadi hubungannya itu penuh rahmah. Namanya penuh rahmah itu ada 4 indikator, Pak. Pertama, kalau orang rahmah itu pertama ada sayangnya. Bukan jengkelnya yang dominan, tapi sayangnya yang dominan. Kalau sudah sayang, biasanya bisa lemah lembut. Misalnya ada anggota keluarganya yang salah, yang nggak disalah-salahin terus, tapi dimengerti ternyata dia salah karena kelemahannya. Oh, ternyata dia jatuh salah karena keterbatasannya. Karena dia jatuh salah karena ketidakhati-hatiannya. Nggak langsung dimarahin lalu dibunuh karakternya, enggak. Tapi ada permakluman-permakluman karena tahu dia salah bukan asli pengen salah, tetapi adalah karena kena kelemahannya, kena kekurangannya. Ada nggak, Pak, orang itu salah karena kelemahannya? Banyak apa mboten? Banyak. Misalnya ada perempuan, Pak, dikasih uang sama suaminya 8 juta, tapi kok entek 8 juta itu. Anak emek loro, tapi kok entek aja. Nah, ternyata apa? Istrinya ini punya kelemahan. Kelemahannya apa? Nek pengen, iku nggak bisa kendalikan. Itu. Ternyata ketika dibaca riwayat hidupnya, Pak, riwayat hidupnya sejak dulu sering gak dikai jajan karo wong tuane, diempet-empet. Ngono lho, Pak. Kok ana sing guyu sing nguri katane. Aku gak nyinggung sapa-sapa padahal. Niki mek cerita klien kok. Itu. Ini kalau suaminya nggak tahu riwayat hidupnya, nek bojone mbiyen iku tirakate wis kesuwen, terlalu suwe, Pak. Berarti sampai iku alhamdulillah kok ditakdir apa duwe bojo sing sugih, nang terus loman. Coba, Pak, wong iku nek wis tirakat kesuwen, moro-moro dikai kelonggaran dadak, kira-kira bisa euforia ngono, Pak? Bisa euforia. Nah, ini butuh pendidikan, nggak boleh langsung dimarahin. Berarti masih ada kekanak-kanakannya dalam memenuhi sesuatu. Meskipun umurnya itu wis 30 tahun, meskipun umurnya wis 35 tahun, dalam perkara ini dia masih kanak-kanak. Kenapa masih kanak-kanak? Kebutuhan jiwanya di masa lalu nggak dipenuhi sama orang tuanya. Padahal wong tuane iku duwite ana, tapi mau duit ngono. Enten apa mboten, Pak, wong tua kaya ngono? Ono. Nah, wong tua kaya ngono iku mesti ana riwayat uripe, Pak. Ngono. Jadi wis gak usah salah-salahan. Itu semua orang kelemahan kekurangan itu mesti ada riwayat masa lalu. Enggak selesai dengan nyalah-nyalahkan. Nah, dengan begitu ya apa carane duwe bojo seperti ini ditraining, dididik, tapi mendidiknya dengan cara yang lemah lembut supaya berubah menjadi yang lebih baik. Para jamaah sekalian, okay. Ada ini kisah nyata ya, klien seorang ibu yang dia dengan suaminya itu agak keras dalam ekspresi. Ke anak-anaknya itu perfeksionis. Perfeksionis itu pokoknya harus ideal. Nek gak pas, gak cocok, langsung dikomentari, sehingga anaknya juga nggak nyaman. Nah, apa yang terjadi para jamaah sekalian? Ini dikasih anak yang gangguan emosi. Jadi ibu iku rodok munggah titik, anake luwe munggah. Sampai ngebrak-gebrak omah, gebrak-gebrak pintu, marah-marah, bahkan ngantem-ngantemi. Nah, apa yang terjadi, Pak? Yang terjadi akhirnya apa? Perempuan ini yang terbiasa keras, kaku, ini akhirnya apa? Menurun menjadi lembut karena dikasih anak gangguan emosi sama Allah Subhanahu wa taala. Dipaksa lembut. Soalnya teori konselornya, kalau kamu tetap keras kaku kepada anak ini, tambah parah anakmu. Kon sayang nggak karo anakmu? Kon nek sayang, berarti kamu harus mengubah pola komunikasimu, lho, Pak. Itu berarti wis diinting-inting, Pak, karo Gusti Allah, didadekno keluarga sing apik. Dikai masalah anak yang gangguan emosi. Supaya apa? Ibunya dulu yang lembut. Soalnya ibunya ini ekstrovert, bapak introvert, kayak Solo ngono. Ya mengkerot ta ibu. Gak kuat ya nang warung ngono. Nah, akhirnya apa? Ibunya ini, Pak, yang dididik sama Allah Subhanahu wa taala. Dikasih kasus. Akhirnya apa, Pak? Sampai anaknya itu komen, "Mama itu loh, lihat tuh wajahnya masih marah. Kan wis diem deh." Iya, diem, tapi wajahnya itu loh. Jadi lembut itu bukan sekedar kata, Pak. Sak wajahe golek tegang. Coba bayangkan, Pak.
Apa ini nggak di-training sama Gusti Allah ini dengan dikasih anak yang seperti ini, ya. Itu ketika tanya anaknya, ini mama sudah berubah belum? Tanya aja ke www.com katanya gitu. Lagi anak kok ono model koyo ngene, iki kirimane sapa gitu. Coba bayangkan, Pak. Ono marahi, fase marahi tapi ono masa gitunya, Pak. Kan rada aneh, Pak itu. Nah, yang kayak begitu itu bisa masuk kalimat hadis ini para jamaah sekalian. Biasanya memang wis diinting-inting, dipilih Gusti Allah. Dikasih masalah anak, mau diperbaiki, mau dinaikkan derajatnya. Padahal ibunya itu ya masuk kategori orang baik lah, gak neko-neko. Cuma kekurangannya di aspek itu. Nek komunikasi ku rada kaku, rada kasar. Ya bawaan, Pak, ya bawaan keluarga. Karena keluarganya koyok model keluarga sidul gitu loh, Pak. Kalau komunikasi itu, sehingga juga anaknya juga terpengaruh. Tapi Allah punya cara, Pak, membuat seorang ibu ini akhirnya jadi bidadari di dunia, ngomongin lembut, santun melalui anak. Para jamaah sekalian, ini yang dinamakan keluarga yang dikehendaki Allah menjadi keluarga yang lebih baik. Nah, yang kedua para jamaah sekalian, ya. Nah, di dalam unsur keluarga yang penting itu adalah anak-anak. Anak-anak, terutama anak-anak 0 sampai 7 tahun. Itu yang wajib dan harus pakai bahasa yang lemah lembut. Karena 0 sampai 7 tahun itu belum memayis. Kemampuan berpikirnya belum sempurna. Yang masih menonjol itu instingnya, perasaannya. Jadi kalau dia itu merespon sesuatu itu dia meresponnya dengan insting, bukan dengan otak berpikirnya, karena otak berpikirnya belum sempurna. Nah, kalau merespon dengan insting, Pak, yaitu sama dengan kita itu merespon seperti merespon hewan. Karena hewan itu yang dominan itu adalah instingnya. Makanya kalau dalam parenting 3x7, 0 sampai 7 jadikan anakmu seperti raja. 7 sampai 14 jadikan anakmu seperti tawanan, 14 sampai 21 jadikan anakmu sebagai teman. Ini teori parenting Islam yang 3x7. 0 sampai 7 seperti raja. Kenapa seperti raja? Boleh melarang, tapi melarang seperti melarang raja, penuh kesantunan, penuh keramahan. Karena mikirnya masih belum sempurna, Pak. Itu. Dikasih contoh-contoh yang ramah, yang lembut. Karena yang terjadi adalah apa? Dia merekam di dalam otaknya itu. Dan nanti bekal 0 sampai 7 tahun kalau sering dapat keramahan, dapat kelembutan, dapat kasih sayang, itu nanti berfungsi ketika di umur 7 sampai 14. Karena ketika nanti mamanya atau papanya ngasih tugas-tugas skill hidup secara bertahap, dia menjadi orang yang bisa melakukan dengan mantap. Kenapa? Karena 0 sampai 7 tahun terpenuhi dengan penuh kebutuhan jiwanya. Dilebutin, disayang, diperhatikan, diapresiasi. Cuma saya tanya panjenengan semua, pernikahan umur 0 sampai 7 tahun biasanya rata-rata orangnya tenang apa ruwet? Kalau takok mawon kok pengalaman. Rata-rata nggih, pernikahan 0 sampai 7 tahun tenang apa ruwet rata-rata? Oh, ngakui kabeh ruwet. Ya, kudu mikir kontrakan, kudu mikir sekolah, nggih Bu nggih. Nah, padahal 0 sampai 7 tahun itu krusial untuk anak. Itu. Wis ruwet, bingung, mari ngono anake dikasih anak sing tipe-tipe koleris. Nek diomongi bantah, nek diatur gak gelem. Ada, Pak? Ya, diatur mamai gak gelem karena dia punya cara sendiri. Dia pengen karepe dhewe. Nah, saya tanya Pak, 0 sampai 7 tahun sak karepe dhewe, dosa napa mboten? Mboten. Tapi wong tuane sing gak sabaran, mari ngono marah-marah kepada 0 7 tahun, dosa napa mboten? Oh iya, paham ya teori ini jane ya. Cuma niate mempraktekno iku karepku iku anakku ya sing nurut ngono lho, sing meneng ngono lho. Nggih Pak nggih. Karepe. Padahal itu memang di-training sama Allah Subhanahu wa taala. Tak kei anak model ngene, cek awakmu belajar. Engkok nang masyarakat, ana wong ku duwe pikiran dhewe, duwe karep dhewe. Yang omonganmu mesti gak iso diterima langsung. Nah, tak kei contoh nang omamu. Si awakmu ku cek latihan sik nang omah itu.
Makanya orang terbaik itu terbaik di rumah apa terbaik di masyarakat, Pak? Di rumah. Maka Nabi mengatakan khairukum li ahli. Orang terbaik itu terbaik di keluarganya dulu, baru khairun nas anfa'uhum linnas. Indikator terbaik itu dilihat di keluarga. Kenapa? Istrine ndelok terus, anake ndelok terus. Nggih. Jadi ustaz koyo kula ngeten iki, Pak. Terbaik yo gak pas ceramah ngene iki. Ditelok nang omah. Ati kula nang omah ngomong terus bojo ngomong pret padha wae sampean. Nah, ngono iki ya berarti ditegur ustate kok. Ayo ceramahmu iki lho ya apa. Ngono, Pak. Anggete enak ta Pak jadi penceramah kayak ngene. Beban teman iki. Ngono konsekuensi. Kadang-kadang Dek ngene lho Dek, aku wis ngerti toko penceramah yang lain. Karena aku pernah ngomong beda. Oh, coba bayangkan ya. Bisa terjadi enggak, Pak? Bisa, yaitu ujian kok. Ujian supaya apa? Penceramahnya gak sombong. Awakmu di rumah wong akeh ya iso-iso dicoba, anakmu gak nurut, ya bojomu bantah, nggih Pak nggih. Nah, maka di dalam hadis Nabi itu, ini dalam kitab Lubabul Hadis karya Imam Suyuti, ada sebuah hadis yang ngasih dorongan untuk anak kecil itu disuruh sering sayang, sering lembut. Sampai disediakan surga khusus Pak nanti. Di surga itu ada sebuah gedung namanya Darul Faroh, gedung gembira. Gedung gembira itu kalau masuk gedung itu langsung rasanya itu ceria Pak. Ya, meskipun sadurunge masuk gedung itu tukaran karo bojone nang surga, ya mbok tukaran apa, mbok royokan permen, mbok royokan apa, enggak ngerti itu. Tapi kalau masuk gedung itu langsung gembira. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam, ya ini diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la ya dari Sayyidah Aisyah. Inna fil jannati daron yuqalu laha darul faroh. Ada di surga itu sebuah gedung, sebuah rumah yang disebut dengan darul faroh. La yadkhuluha illa man farohas sibyan. Tidak masuk ke dalam gedung surga itu kecuali mereka yang suka menyenangkan anak-anak kecil. Ini hadisnya enggak harus anaknya sendiri loh Pak. Ini hadisnya enggak harus anaknya sendiri. Mbok ponakane, mbok sepupune, mbok sapa kowe anak. Ya, anaknya siapapun kalau jenengan suka menyenangkan, terus kecatet diterima, ya dapat fasilitas ini. Ya, Darul Faroh. Ya, moga-moga termasuk kula dan jenengan, nggih. Karena kalau misalnya di rumah dia tidak dapat lembut dan sayang, tapi di kampung dia dapat lembut dan sayang, ono obate. Karena Islam itu tidak mengharuskan keluarga misalnya ada kekurangan kelemahan, tidak bisa memberikan itu, berarti siapa yang membackup? Keluarga besar. Makanya zaman dulu Pak, kalau misalnya di keluarganya itu ada masalah, rata-rata paman dan Pak D-nya cover rata-rata. Jadi Melayu niku nang pamane nang Pak D-ne. Nggih Pak nggih, kalau zaman dulu. Nah kalau sekarang padha wae, ati nang pamane ya ngono, Pak D-ne ya ngono, Melayu nang sapa ngono dhek bingung saiki Pak. Ya pegel sampai Melayu nang apa? Iya. Ini kenakalan remaja sekarang ini kan salah satu faktor utamanya karena di keluarga itu tidak ada kedamaian, tidak ada ketentraman. Ya, enggak ada enak gitu loh Pak. Bonding yang enak antara orang tua, anak, enggak ada yang enak. Akhirnya dia cari keluar. Itu, apalagi dia dalam masa badai, masa remaja. Masa di mana dia bertarung dengan dirinya sendiri, tapi enggak dimengerti sama orang tuanya. Makanya kan menjadi orang tua bahagia itu wajib. Ya, menjadi orang tua bahagia itu wajib. Bahkan di dalam hadis yang disebutkan dalam kitab Jami'us Shaghir, salah satu indikator keluarga bahagia itu disebutkan yadkhuluna ila buyutihim dhahika wa yakhruju minhu dhahika. Masuk ke dalam rumahnya dalam keadaan ketawa, keluar dari rumahnya juga dalam keadaan ketawa. Loh coba Pak, sampai ada hadis masuk rumah itu langsung mesem. Sekarang kalau tangga jenengan, enten apa mboten wong lanang melbu oma tapi gak mesem. Enten apa mboten Bu? Kok akeh jare Pak? Jare ibu akeh Pak. Ada enggak laki-laki itu yang keluar dari rumah gak mesem? Enten apa mboten? Kata sing dadi korban sapa? Pegawene. Dadi murang-muring nang omah digawa nang perusahaan. Sing kena damprat sinten?
Pegawai, jadi pegawai ini, aku salah apa? Wis tak kerjakno, kok sik diuringi, padahal iku nggawa teko. Nah, niku lho, Pak. Makanya keluarga yang bahagia itu keluarga yang persahabatan. Hubungan antara suami dan istri itu seperti sahabat, Pak. Bukan seperti raja sama rakyat. Kalau raja sama rakyat berarti yang benar siapa, Pak? Rojo, rakyat sering salah. Wong pasal pertama raja selalu benar. Pasal kedua jika raja salah kembali ke pasal pertama. Ada enggak, Pak, sebuah keluarga yang suaminya itu aku gak pernah salah, sing salah iku ngawakmu karo anak-anak? Ada enggak begitu, Bu? Kok ono ya? Ternyata ya ono nang kenyataan ya keluarga kerajaan itu. Sekarang saya tanya yang kedua, ada enggak keluarga itu yang saling tuntut-tuntutan? Sampai nek ngene aku yo ngene, Mas. Pokoknya aku terserah engkau gitu aku yo gitu. Engkau aksi aku akan reaksi. Jadi kono sing ngalah, ada enggak, Pak, keluarga begitu? Nah, itu keluarga perusahaan, transaksional, ono model ngono iku. Malah pokok asin sampai mek ngekeki 200.000 lho, njaluk manis lho ya apa. Ngekei 500 baru manis. Ono, Pak, model ngoten. Kok ya ono ya. Muga-muga gak nang kene kok. Amin nggih. Muga-muga mboten ten Radhatul Jannah nggih. Mbok nandi ngono. Itu. Saya tanya, ada enggak keluarga itu yang model kos-kosan? Jadi nang omah iku gak tahu ketemu sing enak, musyawarah sing enak, ngobrol yang enak, tapi dhewe-dhewe. Enten apa mboten, Pak? Ono meneh ya kos-kosan ternyata, Masya Allah. Ini ada klien, Pak, ya. Kliennya ini anak sulung. Dia bilang begini, aku nang omah, saya di rumah itu ono kolam renang, ono sopir pribadi, ono adik-adik, ono papa mama, tapi aku merasa sendiri. Saya merasa alone. Kenapa? Karena nggak ada pertemuan yang menyamankan, nggak pertemuan yang guyup gitu loh, Pak. Nggak ada yang guyup di dalam keluarga itu. Meskipun omah gede, duwe mobil Velfire, ya mobilnya itu telu, yang satu nggak dipakai untuk koleksi, ya. Tapi merasa bahwa dia di rumah itu sendiri, kayak nggak ada papa dan mama, dan nggak ada adik-adik. Kenapa? Nggak ada hubungan, komunikasi yang intens dan nyaman. Kira-kira keluarga seperti ini, Pak, berarti di dalamnya ada sayang dan lemah lembut apa betul? Belum. Itu. Karena kalau sudah ada lemah lembut dan sayang, itu pasti nanti akan mudah sekali untuk membangun hubungan itu dengan enak-enakan. Kadang salah kita bisa memaklumi, kadang kono lemah kita bisa menguatkan, mensupport. Podo ngerti nih, wong sahabat niku podo ngerti ini apa podo nuntut, Pak? Jenengan duwe kanca nggih, kanca wis pokoke mulai teko mbiyen SMA sampai saiki. Nandi-nandi rontang-runtung. Sampai kerabatnya bingung, iku lho karo koncone kok koyo dulur, tapi karo dulur kok koyo musuh. Ada, Pak, begitu tuh. Kenapa? Karena ada kecocokan. Ya, orang tuh kalau udah ada kecocokan tuh kemana-mana itu enak. Podo ngerti nih. Mek ngetipno ini lho, Pak. Ting. Ono istri, Pak, takon. Kopi ini manis ta, Mas? Manis. Enak. Yo enak. Isik, mari dintekno karo suamine. Padahal iku maksudnya kode teko istrine. Aku njaluk titik, gak paham. Nek sahabat iku paham. Oh alah, nyonya aku pengen kopi ta, icip ta. Langsung dikekno iku nek sahabat. Betul, Pak, ya? Kode iku wis ngerti gawe kode. Tapi nek kalau hubungan itu masih kaku-kakuan, kira-kira bisa kode-kodean enggak? Enggak bisa. Jenengan kalau tanya bahwa keluarga itu sahabat itu dalilnya mana? Surat Abasah ayat 34 sampai 36. Itu dalilnya bahwa keluarga itu sahabat. Yauma yafirul mar'u min akhi. Di hari kiamat itu akan lari orang itu dari saudara kandungnya. Ya, wa min abihi wa ummi, dari bapaknya sama ibunya. Wa sohibatihi wa bani. Ada kalimat sohibati, itu istrinya, pasangannya. Disebut dengan sohibah, sahabat. Loh, bahasa Al-Quran loh, Pak, menyebut pasangan itu dengan sahabat. Berarti nang keluarga itu bukan menang-menangan, cuma beda peran ngono ae. Perannya suami itu memutuskan, tapi perannya istri juga bisa ngasih masukan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menerima masukan dari Ummu Salamah, dari salah satu istri beliau. Padahal beliau Nabi, tapi mengambil masukannya Ummu Salamah untuk dijadikan keputusan. Loh, bayangkan Pak, Nabi itu loh Pak, iso ngalah sama istrinya, karena istrinya itu apa? Memang pendapatnya benar, lalu diambil Pak, gak ego-egoan. Kira-kira Pak, pendapat istri lalu diambil suami, istrinya lego apa mboten? Lego. Tapi nih istri itu ngomong bolak-balik, terus gak pernah direken. Kira-kira perasaannya ibu-ibu das pundi? Ngomong ini apa? Karepmu. Ngono Pak, sampai ngomong ngono. Itu. Sampai bojone, aku kok gak mulai ya 2 minggu. Karepmu. Saulan ya aku gak mulai. Karepmu. Sampai ngono Pak, kena penyakit karepmu sampai. Masya Allah. Itu karena dia memendam, karena dia merasa nggak dihargai pendapat-pendapatnya. Ini kan bicara sahabat itu kan ono pendapat kan nggak langsung ditolak kan. Kalau sahabat loh Pak G. Tapi didelok. Terus kemudian dikomentari, yang pendapatmu ku wapi yang. Tapi niku nek dilakoni ngene ya apa yang. Itu namanya sahabat kan begitu Pak ya. Jadi interaksi komunikasinya itu bukan interaksi yang kemudian dia yang mendominasi, tapi juga tetap memberikan kesempatan bagi pasangannya itu untuk saling komunikasi, timbal balik Pak. Itu kalau sampai sinkron Pak komunikasinya, seweneng gak karu-karuan. Nanti itu solontang renteng itu. Kira-kira pengen enggak Pak keluarganya jadi begitu? Pengen apa betul? Oh nek pengen itu insya Allah kelakon loh Pak nek pengen. Kalau bahasa saya itu jangan cancel niat baikmu. Karena suatu saat Allah akan menyediakan keadaan supaya niatmu itu terwujud. Makanya kalau duit niat-niat apik Pak jangan di cancel. Meskipun saiki gak kebayang carane ya apa gak kebayang, ya wis. Sing penting niate wis apik sih gitu. Karena dalam hadis Nabi, niatul mukmin khairun min amali. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Kenapa Pak? Niatnya orang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Nek gak ono niat, mesti gak ono amal. Karena sumber dari amal itu diawali dari apa? Ingin kebaikan. Masalah nanti terwujudnya 1 tahun, 2 tahun, gak popo. Gusti Allah sopo sing maksa Gusti Allah harus hari ini terwujud, harus minggu depan terwujud. Allah gak pernah Pak mewajibkan begitu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu. Pengen anakmu saiki sing bantahan, sing gak kedek diatur, pengen yo aku duwe anak iku iso nurut, berbakti, gampang tatanane. Niat begini bagus apa betul? Bagus, jangan di cancel. Itu. Tetapi mentreatment anak butuh tahapan. Mentreatment anak, mendidik anak butuh tahapan. Dari yang tidak nurut menjadi nurut, bisa enggak Pak membutuhkan sampai 4 tahun? Bisa enggak Pak? Bisa, sampai 4 tahun baru dia nurut, bisa terjadi Pak. Suwe napa mboten 4 tahun ini? Suwe Pak. Tapi pahalanya akeh napa mboten? Pahalanya akeh napa mboten 4 tahun ini? Tapi repot napa mboten? Nah itu sing kaya ono kata repot itu sing kaya akhirnya kita itu banyak tertahan. Jadi fokusnya itu kulu makana aksaru fil amal aksaru fi ajri wasawab. Segala sesuatu yang membutuhkan amal lebih banyak, maka pahalanya juga banyak. Jenengan merawat anak dengan penuh banyak perawatan. Kira-kira Pak, dengan banyak perawatan itu efeknya nanti di alam kubur ada enggak? Ada nggak Pak efeknya nanti di alam kubur? Jenengan tuh ngerawat anak itu rodok repot, butuh upaya, mikir-mikir sampai dia jadi baik. Kira-kira nanti kalau kita wafat di alam kubur, ada efeknya nggak? Ada, karena anaknya kalau berdoa warhamhuma kama robbayani shaghira. Karena ada doa anak ini, ya Allah rahmati kedua orang tua saya sebagaimana sebesar dia itu pernah merawat saya. Sejak dia waktu kecil loh Pak. Jadi repot kita itu nggak pernah disia-siakan Allah Pak. Ojo ngeluh, enak yo anak wong iku yo nurut-nurut terus gak pati repot. Loh, nih anake sing kono gak pati repot Pak. Nih warhamhuma kama robbayani yo oleh sakmono. Itu.
Terus putih. Setelah saya jelaskan begini, kira-kira milih anak sing nurut napa anak sing mboten nurut? Ya Allah. Nah itu namanya dikasih tantangan apa dikasih beban kan begitu Pak ya filosofinya kalau dalam kejiwaan itu. Nah orang kalau memang dikasih jatah anak itu nakal, memang ada Pak yang dikasih jatah anak nakal, bantahan, gak nurut. Tapi kalau berhasil Pak, muncul sabarnya, muncul telatennya, muncul kreatif berpikirnya, iso dadi wong pinter Pak, ngurus anak. Bahkan nanti jadi rujukan orang. Wong padha takon, ya apa ya carane ngatur supaya anak nakal menjadi anak yang tidak nakal. Karena kan dia sudah menjalani Pak. Kira-kira kalau udah menjalani ngasih nasihat, luwe masuk napa mboten? Luwe masuk. Loh Pak. Jadi makanya Pak, jangan pernah protes ketika Allah tuh ngasih sesuatu yang ndak enak kepada kita. Karena di balik yang ndak enak ini kalau kita dalami ada maksud Allah di balik itu. Mungkin kita mau dijadikan orang yang lebih baik lagi, lebih baik ilmunya, lebih baik sabarnya, bahkan lebih banyak pahalanya untuk urusan anak. Sehingga nanti ketika berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Umpama doane warhamhuma ngono tok mungkin ya gak sepiro ngefek, Pak. Nah, masalah ono kalimat kama rabbayani shaghira. Itu obat Pak bagi orang tua, Pak. Oh ya Allah, aku repot-repot ngatur anak, noto anak. Ternyata aku kok nang alam kubur. Nih anakku warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nih aku ngurus wingi besar, rahmat Allah juga besar. Berarti gak sia-sia. Kira-kira dengar doa itu kira-kira lebih enteng nggak Pak kalau kita merawat anak? Lebih enteng, lebih enteng. Yang kedua, ini contoh ya. Ini di masa Rasulullah ya, itu ada orang yang bernama Aqra' bin Habis. Ketika melihat Rasulullah mencium anak-anak, itu heran. Sampai Rasul bertanya, ya, bagaimana keadaanmu terhadap anak-anakmu? Maka dia mengatakan begini, aku mempunyai 10 orang anak, aku tidak pernah mencium satupun dari mereka. Padahal Nabi itu menciumi Hasan sama Husain, diciumin ketika kecil itu. Untuk menunjukkan apa? Sayang. Itu bahwa kamu nggak sendiri, bahwa ada orang yang sayang sama kamu. Orang itu kalau merasa nggak sendiri Pak, ada yang support, secara jiwa mantap apa enggak Pak? Mantap. Sayang itu untuk memantapkan jiwa. Nek kurang sayang, jiwanya rapuh, gampang ceklean. Mohon maaf, ini klien-klien yang punya riwayat hidup ditinggal wafat ibunya sejak kecil, tidak dapat kasih sayang, potensi jiwanya apa? Gampang ceklek, ya rapuh gitu Pak. Karena apa? Tidak dapat support, karena merasa sendiri, ya sendiri tertekan, ya gampang ceklean itu. Nah maka dalam agama Islam itu untuk anak-anak kecil, sampai kalau ada ulama, ya ada anak kecil datang ke depan gitu, malah dicium Pak tangannya ini sama ulama. Padahal dia anak kecil tapi tangannya dicium sama ulama. Tujuannya apa? Memberi kemantapan jiwa kepada anak ini. Awakmu penting nak, maju nang kene penting, dicium di hadapan banyak orang. Untuk apa? Memberi kemantapan jiwa. Bisa jadi di rumah mungkin dia gak diperlakukan begitu sama orang tua. Itu bisa diisi oleh orang-orang terdekat, termasuk ulama tadi menyontohkan. Dicium Pak tangannya. Jadi kalau ulama-ulama seperti Al-Azhar, ya Al-Azhar Mesir itu, kalau ada ceramah begini anak-anak datang, itu sudah nyiapkan Pak kembang, nyiapkan hadiah-hadiah. Jadi pas maju ya dikasih kembang. Itu salim, dikasih apa gitu. Itu budaya di kalangan ulama Al-Azhar kalau ada anak-anak dalam ceramah. Untuk menerapkan ya hadis ini, untuk yufarrihu sibyan tadi itu, farroha sibyan, membahagiakan anak. Karena bisa jadi di rumah dia nggak dapat. Maka bisa dilengkapi ketika mereka di masyarakat. Makanya sekarang saya tanya, kalau ada anak yatim piatu, tidak punya orang tua, siapa yang menyayangi Pak? Kaum muslimin diperintah menyayangi, dia Pak. Diperintah sampai disuruh mengelus kepalanya ketika bertemu dengan anak yatim. Coba kaum muslimin 100 ketemu anak yatim ngelus ping 100,
Kan lumayan Pak, ada kemantapan. Oh ternyata nek bapak ibuku gak ono, ternyata masih ada manusia yang lain ya, yang masih support saya, masih bantu saya. Itu secara jiwa penting loh betul. Penting. Nah itu juga bahasa namanya bahasa kelembutan. Nggih, bahasa kelembutan bukan pakai kata-kata, tetapi pakai apa? Perilaku. Nggih. Nah ini contoh lagi para jamaah sekalian ya. Ketika Rasulullah itu sama Sayyidah Aisyah. Ini berarti kalau dalam keluarga ada suami, ada istri. Nabi ini dicela Pak, dihina sama orang non muslim. Anal Yahuda atun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. As-sammu alaik. Ada orang Yahudi mengatakan apa? Racun buat kamu Muhammad. Ya, asam itu racun. Ya, makanya jangan sampai salah Pak kalau telepon Pak. Assalamualaikum, loh racun nih assalamualaikum. Ya, kan kadang-kadang terlalu cepat Pak ya. Assalamualaikum. Nah, itu tadi ini bukan assalam tapi samu. Nah, samu itu racun. Goro-goro apa? Saking cepete. Ya, padahal kan assalamualaikum. Nah, ini orang Yahudi memang sengaja Pak. Racun buat engkau Muhammad. Nah, Sayyidah Aisyah ini kan istri yang masih muda. Secara psikis kejiwaan, ya beliau ya jiwa muda. Dikasih satu, apalagi beliau perempuan, balesnya berapa Pak? Lebih dari satu balesnya. Apa jawaban Sayyidah Aisyah? Assalamualaikum. Racun juga buat kamu. Ya. Kemudian wala anakumullah. Semoga Allah melaknat kamu. Wa ghadiba alaikum. Semoga Allah memurkai kamu. Dikei siji bales telu. Orang Jawa mengatakan wedok sakwetan dodok. Itu. Ini wong Jawa, nggih. Wedok sakwetan dodok. Rodok reaktif ngono Pak potensinya Pak, ya. Reaktif spontan. Siji dibalesi telu. Ini kan Nabi dijelekin satu, terus dibalesin tiga. Ini menurut fikih berarti salah napa mboten? Salah. Posisi Sayyidah Aisyah ini salah. Tapi coba lihat Pak, cara Nabi itu mengingatkan Sayyidah Aisyah. Kira-kira pakai cara kasar atau pakai cara halus? Kita lihat hadis yang berikutnya ya. Beliau cuma mengatakan begini, awalam tasma maqalu. Ya. Nabi mengatakan begini, mahlan ya Aisyah. Ya, tenang ya Aisyah, ya. Alaika birifqi. Kamu seharusnya tetap lembut aja, nggak usah reaktif spontan. Wa iyyaka wa anfu wal fakhs. Jangan sampai hati-hati, jangan sampai kamu menjadi tipe orang yang kasar. Tipe orang yang kasar dan kaku gara-gara ada orang-orang yang kasar dan kaku. Nah, ini kan Nabi ngasih nasihat, Pak. Kemudian Nabi mengatakan begini, awalam tasma, apakah engkau tidak mendengarkan maqalu apa yang mereka katakan? Awalam tasma'i makulta warodatu alaihim. Maka Nabi mengatakan apa? Orang non muslim itu ndak akan diijabah kok sama Allah, ndak akan diijabah. Aku nggak akan celaka dengan ucapan mereka itu. Tapi Allah akan ijabah apa yang aku sampaikan. Nih, sana mengatakan celaka engkau Muhammad, Nabi Muhammad mengatakan alaika, lu juga. Maka yang dijawab sama Allah itu ya jawabannya Nabi. Sedangkan yang Yahudi tidak akan dijawab. Sekarang saya tanya Pak, ini berarti lembut apa enggak Pak sama istri Rasulullah ini? Lembut, tidak pakai marah-marah. Tetapi menyampaikan dengan pelajaran. Padahal ini masuk kategori dosa apa enggak Pak? Jawabnya lebih dari 3. Dosa. Gitu, karena balasnya lebih dari 3. Nah, makanya para jamaah sekalian, ini juga contoh bahwa kalau pasangan itu bisa lemah lembut, maka pasangannya akan mudah berubah. Yang keempat, para jamaah sekalian, khusus lemah lembut itu kepada wanita. Siapapun wanitanya Pak, mau anak perempuan, mau saudara perempuan, mau ibunya, karena ibunya juga perempuan, istrinya, itu ada penekanan khusus ketika komunikasi dengan perempuan. Itu komunikasinya diperintahkan lemah lembut. Kenapa? Alasannya apa? Alasan yang pertama hadis ini ya. Khuliqatil mar'atu min dilain. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Jika kamu meluruskannya, maka mematahkannya. Jadi berlemah lembutlah terhadapnya.
maka kamu akan dapat hidup bersamanya. Sekarang saya tanya Pak, nek ana wong wedok cerewet, terus sing lanang iku balesi, kira-kira Pak, dadi dawa apa dadi endek? Wah, apal wisan ya ternyata. Pengalaman. Ya. Nah, kalau kita ini balesin, kita ini akhirnya bersikap tidak lembut ke dia karena tidak memahami karakter jiwanya. Tapi coba sahabat Umar bin Khattab dimarahin istrinya rodok suwe Pak, sampai ada warganya datang itu kedengaran dari luar itu. Tapi apa jawaban dari sahabat Umar bin Khattab ketika ada warganya itu curhat setelah dimarahin istrinya? Jawaban beliau apa? Nek ana wong wedok iku murang-muring cerewet, rungokno ae, iku diluk-diluk. Kon nek kuat ngrungokno iku marine cepet. Itu hanya sebentar, kata sahabat Umar bin Khattab. Engko lak mandeg-mandeg dhewe. Ya engko sampean takoni, wis tamah, gurung, ya wis lanjutno, gak apa-apa, tak rungokno ya. Mari ngono kok rada suwe meneh sampean takon, wis tamah, wis entek judule wis ana. Jadi wong wedok Pak nek ngomong macam-macam, sampean rungokno ae, aja direspon sih. Karena kalau sampean bantah, itu sifat dasar yang seperti tulang rusuk itu kemudian dia itu akan reaktif dan enggak mari. Wis tak bocorno pokoke. Aku umpama kok ditakoni Gusti Allah wis mbok kandhani gurung, umat iku pun tapi kok tetep ngono ya wis kok karepe. Pokoke tak kandhani rahasianya di dalam hadis Nabi, ya. Nah, termasuk hadis ini, Pak. Ya. Irfaq ya anjasa. Anjasa ini yang mengantar para perempuan, ya. Dan ngantarnya itu pakai onta, tapi ketika ngantar pakai onta itu agak kasar, keras, ditegur sama Nabi. Wahai anjasa, jangan kalau berkendara terus bawa orang-orang perempuan itu ojo ngebut, tapi ngebutnya onta kan kita nggak tahu Pak ya. Itu membuat wanita itu nggak nyaman, jangan ya anjasa. Kenapa? Waihaka bil qawarir. Hati-hati ya. Wong wedok itu seperti gelas-gelas kaca, loh coba bayangkan. Nabi itu menginformasikan wanita itu koyok gelas kaca. Salah titik, ya apa Pak? Pecah. Nek wis pecah, rada suwe dandani napa cepet? Oh, sing wedok mau suwe jadi. Ngaku dhewe, Pak. Pak bayangkan. Padahal kula niki bocorno rahasiane perempuan dalam hadis Nabi ini gitu. Makanya tidak boleh menganggap terlalu serius ucapan perempuan. Ini kula kandhani gitu. Sampai nanti ngeramas si ucapan perempuan yang waktu lagi pecah gelasnya, ngenes sampai, gak mulai tolong dino sampai, so gak mulai. Setelah saya baca hadis ini, misalnya ono pasangan ngomong apa ae, gak tak reken, aku menengahin dablek ae, engko lak mari-mari dhewe, tenan Pak, mari-mari dhewe, mari. Itu. Terus pundi, pripun Pak? Sepakat apa mboten? Oh, wis hafal loh. Wis hafal karo bojone nggih. Alhamdulillah. Yang kelima, para jamaah sekalian, ya, kita bersifat lemah lembut kepada mereka yang bersalah karena kebodohan. Ya, orang itu kalau melakukan salah karena tidak tahu, berarti dia itu secara niat pengen salah atau dia nggak pengen niat salah sebenarnya Pak? Karena nggak tahu loh Pak ini ya. Berarti punya niat pengen salah apa nggak punya niat pengen salah? Nggak punya, gitu. Dia salah karena nggak tahu. Ini terjadi pada siapa? Orang Arab Badui yang ke Madinah, delok bangunan, dikira bangunan omah biasa atau ruang pertemuan gitu loh Pak. Padahal itu Masjid Nabawi. Apa yang dilakukan oleh orang Arab Badui? Kencing Pak di area masjid itu. Jenengan kalau membayangkan masjid zaman Nabi jangan kayak bangunan begini loh Pak ya. Zaman Nabi itu hanya pakai pelepah kurma sama tiang-tiang gitu aja. Ya, karena zaman itu bangunannya masih belum sempurna gitu. Nah, orang Arab Badui desa ketika masuk pertemuan tadi, ruang tadi itu dianggap pokoknya ya pengen langsung cur gitu. Nah, berarti ini orang yang bersalah karena tahu apa karena enggak tahu? Karena enggak tahu.
Nah, coba dilihat riwayat hadisnya para jamaah sekalian ya. Rasulullah ketika ada orang Arab Badui seperti ini, langsung muntap marah atau sahabat yang marah? Sahabat yang marah pada waktu itu. Karena ini tempat suci kok dikotori. Tapi Nabi malah menahan, jangan biarkan. Ya, jangan biarkan. Ya, yang pertama karena orang Arab Badui ini posisinya nggak ngerti kalau ini tempat suci. Makanya Nabi mengatakan inna hadil masajid la tasluhu lisai min hadal baul. Nabi tidak marah. Ini tempat masjid ini nggak layak, nggak cocok kalau dipakai untuk buang air karena bukan pada tempatnya. Jadi Nabi itu menyampaikan apa adanya fungsi masjid karena ini nggak tahu bahwa ini masjid. Bukan marah-marah. Itu. Nah, ini berarti dari pelajaran hadis ini nanti mohon maaf nggih, bisa jadi pasangan kita itu nanti bersalah tapi karena ketidaktahuannya. Ada orang tua, Pak, mendidik anak karena ketidaktahuannya sehingga caranya salah. Ada nggak Pak itu? Banyak. Nah, kalau kita tahu keadaannya begitu jangan nyalahin. Jangan nyudut-nyudutkan, kasihan, Pak. Itu. Padahal di batinnya itu aku yo gak pengen karep ngerusak anak. Aku yo gak punya karep kemudian apa? Membuat anak begini, cuma aku gak ngerti ilmune. Aku bodoh. Loh, ada Pak, orang tua begitu, Pak? Ada, Pak. Ini yang kita alami ketika kita klien-klien orang tua. Pengakuan ketika konsultasi, pengakuan ketika kita jelaskan, Bu, kalau nanti anak itu diperlakukan begini, efeknya begini, alasannya begini. Ya Allah, Ustaz, enggak tahu saya. Nah, ketika dia ngomong enggak tahu, masa kita nyalain, Mbak? Ya enggak boleh. Itu. Malah kita harus besarkan hati. Kita harus besarkan hati. Alhamdulillah, Bu. Sekarang jenengan akhirnya tahu. Berarti masih ada kesempatan memperbaiki. Kira-kira kalau kliennya diomongin begitu, kira-kira luwih lerem napa mboten? Lerem. Itu. Karena kita bukan nyalah-nyalahkan. Coba kalau bahasanya begini. Sampean nih 5 tahun melakukan anak begitu gak sakno ta sampean niku. Sampai anaknya model koyok ngono iku. Wong tua model apa sampean? Misalnya Pak, ada konselor model begitu, Pak. Kira-kira kliennya datang lagi apa enggak? Wis kapok wis, gak rene meneh. Tambah ngeluh malah. Nah itu loh Pak, kalau enggak membaca jiwa terus enggak tahu bahasa komunikasi yang tepat. Karena kalau topiknya bahwa ini klien, ini adalah dia enggak salah, tapi karena tidak tahu, tidak ngerti, lalu caranya salah, ya harus kita bangkitkan Pak semangatnya. Bu, enggak telat. Masa depan anak yang memegang Allah, Bu, jiwa anak yang memegang Allah bisa kok diperbaiki. Kira-kira kalau kita omongkan begitu lebih enak enggak Pak? Lebih enak, dia ada optimisme sehingga dia mau belajar cara yang baru. Dia belajar kemudian apa? Pola-pola yang baru untuk memperbaiki yang lama. Bu, ketahui Bu ya, jenengan saiki ngaku salah. Detik ini Bu, Allah seneng sampai nyedengan. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya kita sebutkan ayatnya Pak. Allah itu seneng sama orang yang ngaku salah dan seneng mau memperbaiki diri. Bu, sampean saiki disenengi karo Gusti Allah. Jadi gitu Pak, kalau ada orang masalah ya jangan disudut-sudutkan, disalahin, apalagi dia salah karena tidak tahu. Nah, yang keenam, ada nggak orang itu melakukan kesalahan karena kepeksa, Pak? Umpama nggak ketemu jalan lain, wis kepepet, akhirnya dia melakukan yang salah, bisa terjadi enggak, Mbak? Bisa. Untuk yang nomor 6 ini sama, Pak. Nabi itu memerintahkan sing lemah lembut kepada mereka yang karena dia itu terpaksa melakukan kesalahan. Ojo mbok antemi dengan menyalah-nyalakan berkali-kali. Wong dia itu apa? Dalam keadaan terbatas, dalam keadaan terpaksa. Kita baca hadisnya, Pak, ya supaya kita ngambil pelajaran dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, an Abbad bin Sarahbil, ya, dari Abbad bin Sarahbil qala asobatsni sanatan, ya. Aku mengalami kelaparan, kemudian aku memasuki kebun Madinah. Ya, ini posisinya kan terpaksa Pak, lapar, gak ketemu panganan. Lalu aku mencabut tangkai, lalu memakan buahnya. Padahal kebun ini miliknya orang. Tapi wes kepepet, habis musafir, kentean bekal,
terus habis itu ngambil untuk makan itu. Nah, aku membawa dalam bajuku, kemudian pemilik kebun tersebut datang, langsung diwantem, Pak. Soalnya apa? Mesti ini nyolong berarti pencuri ngono ae. Ya, karena tidak melakukan pendalaman, langsung diantem ya. Kemudian aku datang menjumpai Rasulullah SAW, lalu beliau berkata kepada pemilik kebun tersebut, engkau tidak mengajarinya tak kala dia tidak mengetahuinya. Engkau tidak memberikan makan tak kala dia lapar. Ini ucapannya luar biasa, Pak. Luar biasa, Pak. Kalau saya baca hadis ini luar biasa. Sebuah kalimat yang datang dari Nabi untuk menjawab kebutuhan jiwa orang yang bermasalah. Ini musafir kan bukan niatnya jadi pencuri toh, Pak ya. Kelaparan parah, terus gak ketemu panganan, ono iku, cek gak aku mati, tak mangan. Itu. Nah, tapi ternyata pemilik kebun reaktif dan spontan, ono nyolong langsung diantem. Maka Nabi menegur sikap kasarnya tadi itu. Delok-deloken sik. Orang yang nyolong kebunmu itu gak kabeh serakah. Gak kabeh wonge serakah. Bisa jadi ngambil kebunmu itu betul-betul karena terpaksa. Maksud saya, Pak, ini juga kisah yang nanti kita terapkan dalam keluarga. Kadang-kadang ada, Pak, anggota keluarga kita itu melakukan kesalahan juga karena terpaksa. Contoh misalnya anak ABG ya. Anak ABG kita, Pak, ketika berinteraksi sama teman-temannya, bisa nggak salah mengambil sikap sampai maksiat? Bisa nggak, Pak? Bisa. Dia dibully sama temennya. Kon nih gak gelem nglakoni ini, wis gak dadi peer groupku, tidak masuk kelompokku. Ya. Kamu kalau tidak mau melakukan ini, wis tidak akan ada yang mau sama kamu gitu. Berarti secara kejiwaan dia tertekan enggak? Tertekan. Sehingga dia terpaksa melakukan maunya teman-temannya yang salah karena dia pengen diterima di kelompok itu. Sedangkan dia merasa bahwa di kelompok inilah saya merasakan kenyamanan. Sedangkan di rumah saya tidak merasakan kenyamanan. Berarti anak ABG ini melakukan karena dengan sadar apa karena terpaksa? Terpaksa, Pak. Banyak yang terjadi begini, Pak. Itu. Tapi ketika jiwanya itu dimengerti oleh orang-orang lain, seperti kasus Freddy Budiman itu. Ketemu orang yang tahu agama, terus kenal kejiwaannya, bisa masuk agama kepada dia. Sampai taubatan nasuha, walaupun masa hidupnya itu tidak karuan. Loh ini loh, Pak, namanya kejiwaan. Kadang-kadang kejiwaan itu tersesat sampai lama, tapi bisa saja Allah itu menolong jiwa tersebut ketika dia ketemu sama orang yang tepat. Moga-moga ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Moga-moga Allah membantu kita punya jiwa yang lembut, sehingga kita mudah sayang, mudah kasihan, sehingga bisa support sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa penutup majelis. Semoga Allah menolong kita mengamalkan ilmu pada hari ini. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.